Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Join ya. Ya biar cepet aja. Boleh. Dia lapar soalnya urusan ya. 27 tahun. Dad, Iya. Densu. Panggilnya Dad, Mom and Dad. Mama itu. Silakan berikan harapan, doa, atau ucapan terima kasih. Siap. Mau Olive juga boleh. Jadi hari ini kita lagi di 27 tahun Morula, Bringing Dreams untuk banyak orang. Kita hari ini senang banget akhirnya kita juga bisa jadi bagian dari satu perjalanan luar biasa di mana Morula ini kan 27 tahun itu udah memberikan banyak sekali harapan dan sudah mengabulkan banyak sekali harapan, ya pastinya dengan izin Tuhan. Salah satunya kami orang yang juga ikut merasakan gitu loh. Yang pasti saya datang ke sini sama istri dalam bentuk bersyukur dan ingin mengembalikan kepada semua orang bahwa harapan itu selalu ada. Dan saya melihat harapan itu ada di Morula dan semoga Morula bertumbuh berkembang semakin baik dengan teknologi dan juga lebih banyak lagi akhirnya bisa membantu dan menolong orang-orang yang bergumul dengan harapan mereka untuk bisa punya keturunan. Itu saja, amin. Jadi, ya, Mam Olive silakan tambahin. Apa ya, untuk Morula yang udah 27 tahun, terima kasih sudah membantu banyak ibu dan keluarga di sana, di luar sana untuk memiliki keturunan. Thank you. Cici sih saya bisa jawab ya. Kalau gue jawabannya sih karena waktu itu gagal di luar negeri ya. Karena kita sempat berpikir kayak di luar negeri tingkat berhasilnya lebih tinggi kan. Tapi ternyata kami juga baru sadar bahwa semuanya tergantung Tuhan juga kali ya. Jadi akhirnya setelah gagal tuh Cioli memutuskan untuk lanjut di Indonesia, di Morula gitu. Iya. Ya kalau dari aku sih mikirnya waktu itu kan pertama aku di Malaysia, tapi namanya pada saat program hamil itu kan tidak mudah secara mentally dan physically, kita juga capek. Sedangkan pada saat aku di luar negeri itu aku ngerasa aku mesti melakukan semua sendiri. Lebih banyak yang harus aku pikirin kayak, aduh aku mau nginep di mana, aku hari ini makan apa, aku pesan makan apa, aku harus kesini, aku harus belanja deterjen, aku harus belanja apa, karena semua sendiri kan. Sedangkan kalau di Indonesia kita punya keluarga, kita punya support system yang lebih dekat. Jadi aku memilih di Indonesia selain karena waktu itu aku udah konsul sama dokter Ali dan udah dihandle dokter Ali cukup lama, aku juga merhatiin secara mental, secara physically aku lebih nyaman di Indonesia supaya aku bisa dapat support system yang kuat. Karena gimana pun aku di luar negeri, tapi kan aku nggak mungkin juga minta Denny untuk 2 minggu cuti nemenin aku di sana. Tapi sedangkan kalau di sini aku tetap ada suami yang bisa support dan aku tetap bisa program hamil dengan baik gitu. Itu sih. Tadi katanya mau program lagi anak kedua. Anak kedua ya? Iya benar. Apa masih nyimpen nih, Ci? Masih nyimpen Masih ya, masih ada. Tadi kan dokter bilang tuh ada 2, 1 udah jadi Biel kan, yang satu lagi Jadi saya. jadi ini anak kedua, udah lihat belum kontennya? Nggak, yang satu masih disimpan sama dokter Ali, masih ada di Morula yang satu. Tapi rencananya kita memang mau program anak kedua, cari yang beliau lagi ya. Gue. Lah kan berdua yang bikinnya, bertiga sih Orang ya. minta izinnya sampai leher gue digini. Ya enggak lah. Yang kita mau program kan anak kedua. Iya. Udah setahun belum maksudnya? Jauh atau mengisi? Belum, kan baru mau mulai. Untuk pengennya? Kalau pengennya mah namanya ya wajar lah, kalau pengen mah pengen satu pasang ya, tapi kan tergantung dari Tuhan gimana. Karena waktu pas lagi program pertama pengen ya nggak ada pengennya sih, tapi itu pun dapatnya semuanya cewek gitu. Jadi kalaupun pengennya yang cowok ya dapetnya cewek gitu. Jadi pengennya apa aja sih ya? Kita. Aku tuh 39 Densu 44 soalnya. Sebenarnya sih kamu mau jawab apa aku ya? Nggak, biasanya. Apa itu Nggak, kita? gini loh, biasanya kan ibu-ibunya yang capek ya. Jadi aku aja yang jawab. Kan dia bapaknya tahu main doang sama anaknya. Tahu loh, yang hamil kan kita yang nyusuin aku. Yang hamil kan aku yang nyusuin aku. Kamu.
ya apa tadi sampai lupa. Iya. Pengen langsung. Balik lagi soalnya aku 39 Densu 44. Kan kasihan juga. Iya kan ya. Retorika bahasa. Padahal sebenarnya mau ke Korea buru-buru. Mau ngerapin badan. Kan udah gemuk ya sekalian aja gitu loh. Capek susah banget aku tuh Langsung curhat. Iya. Udah Kayak sabar. abis disuit, Cukup. Ya susah lah, suntik-suntik hormon segala macem. Nanti kan ada faktor umur juga yang menjadi untuk kayak mencepat untuk hamil anak kedua kan. Iya. Iya betul. Betul. Dan mungkin biar umur dari anak pertama yang kedua agak jauh juga Ci ya. Jadi kalau untuk udah mau Ya capek sekalian kalau bahasa Capek kita tuh sekalian. capek sekalian maunya. jadi dia cukup dua aja kah apa yang Tapi nambah lagi gitu. Cukup dua kok. Pernah nambah lagi. apa dua anak cukup apa? Ini aja pertanyaannya, Dok, bisa kembar kan Dok? Bisa kembar nggak dong? Masya Allah, capek nyari duitnya bro. Bangkrut nanti gue. Hah? Ya, secara teknologi bisa, ya tapi tetap kembali lagi ya kepada yang karena hamil di usia yang tidak muda itu akan lebih berat hamil kembar Iya. itu. Beresikonya lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jangan beresiko lah. Jangan beresiko. Iya banget. Pasti. Iya, apalagi kalau banyak kasus. Sperma saya jelek langsung. Ikut mikirin kan. Sama kayak netizen, pusing gitu. Sekarang sperma udah bagus nih, udah mau mulai nih. Saya nggak tahu ini. Saya mau cek nanti. Soalnya Cek waktu dulu lah, yang cek dulu dulu. setengah mati banget dokter Ari untuk gabungin sel telur sama sperma saya karena sperma saya nggak bisa diatur kan. Jadi dia berantakan banget, muter-muter gitu. Hancur lah pokoknya. Jadi memang kuncinya memang di pria juga harus memperbaiki pola hidup supaya menghasilkan sperma yang bagus. Dan itu proses perbaikannya butuh waktu 3 bulan. Nggak yang kayak, hari ini gue makan bagus, besok sperma gue bagus gitu, nggak gitu. Kita udah mulai untuk kayak perbaiki kehidupannya lagi kok karena ini kan udah mau anak kedua. Iya. Saya lagi fokus perbaiki kehidupan orang dulu. Orang tetangga saya maksudnya. Baru ke saya ya. Masuk. Kita juga selain ulang tahun Morulah hari ini ditempatkan juga ulang tahun anak cinta Koko. Iya ya, bertepatan Iya, juga. dan hampir hari juga. Kok tauan lu sih ulang tahun anak gue? Iya, prihatin tadi Ci ya. Tauan dia ya? Iya, tahu dia. Emang kamu nggak tahu yang Berarti ini setahun Iya. Iya udah Setahun, iya. setahun. Setahun yang luar biasa, kami bersyukur banget deh. Pokoknya setahun ini perjalanan kita dikasih keturunan itu dari kita proses dari awal sampai akhir di Morula sampai Biel bertumbuh dari nggak bisa ngapa-ngapain sampai usia 8-9 bulan tuh Biel udah jalan kan. Dan sekarang tuh udah jalannya udah rapi lah istilahnya untuk anak usia begitu. Terus kosakata udah banyak. Terus udah kelihatan nih karakternya seperti apa. Dan yang paling kita syukuri sebenarnya sehatnya itu loh. Karena kan tidak semua orang seberuntung kami anaknya sehat. Ya pasti kami juga melihat itu sebagai bentuk daripada kitanya juga pengen ngejalanin ini untuk jadi kisah yang bisa kita bagi kepada banyak orang. Bukan untuk kita menjadi arogan tapi untuk memfleksingkan semangat positif untuk para pejuang 2 garis. Bahwa harapan harus selalu ada. Karena kalau kita berhenti sama capeknya dengan kita berusaha walaupun gagal. Jadi nggak apa-apa capek tapi berusaha terus. Kemarin dirayain di mana? Pantai banyak unik juga kan itu. Mari Iya. tuh Ryan di mana ya? Di Sudirman ada mall Agora Mall. Iya, cuma mamanya ini suka dengan konsep anaknya itu bermain bersama anak-anak lain di teman main dan nggak mau acaranya terlalu fancy kan. Jadi acaranya toko kelontong Biel. Jadi Biel tuh punya toko kelontong gitu. Nah bapaknya pengennya anaknya ke panti asuhan karena waktu saya masih kecil saya tinggal di panti asuhan sementara. Jadi saya nggak pernah tuh ngerayain ulang tahun kayak Biel. Jadi saya pengen anak saya juga merasakan versi saya. Jadi habis kemarin udah selesai dia harus membawa Biel ke versi saya ya. Dan itu urusanmu. Iya. Iyalah, karena banyak hadiah juga kan yang dikasih dan gua juga kepengen Biel tuh hadiah yang dia dapat itu dia juga bisa bagi-bagi, kita belikan anak-anak itu hadiah kepada
yang panti itu gitu, supaya dia belajar lah, maksudnya lihat dirinya jangan sombong nanti. Cukup saya yang sombong. Mungkin ya. Gimana sih setahun ini jadi mama buat dia artinya up and down-nya ngasih dia setahun ini? Setahun ini up and down-nya gimana ya? Lebih ke fun sih ya. Kalau up and down-nya, aku sih untungnya nggak sampai baby blues ya. Karena memang aku udah ngomong sama Denny, kan hamilnya susah nih. Jadi pada saat melahirkan punya anak, aku mau agak-agak jadi nyonya, jadi harus boleh punya babysitter yang bantuin gitu. Tapi untungnya Denny ngerti, karena dia juga tahu kan udah, maksudnya mungkin orang lain hamil 9 bulan melahirkan. Aku tuh proses hamilnya ini aja tuh hamil keempat gitu loh, baru bisa sampai melahirkan. Jadi badanku tuh udah capek banget, hormonku udah capek banget. Dan begitu melahirkan aku bilang, aduh aku pengen have fun. Jadi aku lebih ke yang menyenangkannya sama Bia. Jadi kalau ditanya ups and downs-nya, aku merasakan semuanya tuh kayak lebih fun aja, lebih banyak ups-nya sih kalau aku. Yeah, Fun-nya, aku lebih ke merasakan positifnya ya. Pasti adalah nangis-nangisnya, menyusuinya segala macam. Tapi aku bawa itu tetap bukan ke downs-nya, tapi kayak oh yaudah, it's fun thing to do aja buat aku gitu. Oke. Jalan-jalan, Iya. sama Biel, Iya. quality time sendiri. Iya, aku Habisin uang jalan-jalan saya. ke kayak kadang-kadang kayak yang aku bosen, aku mau jalan-jalan Oke. dulu sama Biel berdua ya, aku ke Malaysia, aku ke Singapura, aku jalan-jalan ya udah gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Ada kado khusus nggak tuh? Hah? Kado. Kado. Terakhir ya, satu kado. Kado buat Bill, mamanya, dari neneknya Mas. Dari mamanya Ada gelang. gelang. Saya itu robot yang bisa menggambar, main 200.000, 300.000 gitu. Lah serius gua. Biar dia belajar menggambar kan sih. Nggak usah mahal-mahal bro, dia kagak ngerti. Iya. Itu kabarnya baru dibaptis juga, Bang. Bukan dibaptis, itu diurapi. Jadi kalau dibaptis itu artinya dia menentukan imannya udah mau masuk kemana kan. Itu kemarin tuh diurapi artinya kita iman orang tua menyerahkan anak ini kepada Tuhan untuk diberkati. Itu namanya diurapi. Jadi kalau pembaptisan nanti dia pilih sendiri pas gede. Dia mau masuk Kristen, Islam, Hindu, terserah dia atur lah ya. Dia tanggung jawab gitu. Berarti Demokrat. Apa? Ya selama Indonesia masih Bhinneka Tunggal Ika ya saya ikut lah gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Hah? Gak apa-apa. Doa? Doa buat Biel apa harapannya sih nih? Doanya. Doa apa kamu doa? Doa buat Biel apa ya? Doa kalau diucapin bukan doa, itu namanya narasi. Harapannya buat Biel, ayo apa ya? Aduh kalau ditanya on the spot Bingung. gini bingung deh ya. Bingung dia. Bingung. Pasti sih yang Harapannya- terbaik-terbaik ya. Pasti yang terbaik lah buat anak. Ini ulang tahun pertama. Nanti ada ulang tahun kedua, ketiga sampai Biel besar, sampai Biel dewasa. Mungkin sampai punya anak lagi. Aduh harapannya banyak banget deh. Iya. Jangan banyak-banyak nanti kasihan anaknya kalau nonton. Iya. Sih sedikit tapi udah mulai belum sih progres adanya Biel? Aku sih kalau dibilang udah mulai karena program hamilku yang sebelumnya tuh cukup sulit. Jadi aku bisa dibilang udah mulai suntik hormon. Dan suntik hormonku tuh udah mulai dari sekitar 3 bulan lalu. Gitu. Jadi udah mulai, tapi kalau mulai untuk ambil telurnya, digabungkan, terus nanti hamil lagi itu belum. Kenapa? Belum tahu kapan, karena kan itu nggak bisa kita ngomong maunya kapan terus jadi kan, karena kan kesiapan badan, kesiapan rahim, kesiapan spermanya Denny, jadi memang cukup tergantung dokternya sih nanti. Berarti ini tidak menjemput sel telur yang kemarin ya, karena itu juga perempuan atau bagaimana, atau ada keinginan laki-laki karena ini mencari sel telur baru dan sperma yang baru dan tidak menjemput. Iya, aku memang mencari sel telur dan sperma baru untuk digabungkan, tapi bukan karena aku nggak mau pakai yang lama karena perempuan, tapi lebih karena usia aku 39. Kalau aku nggak ngelakuin di tahun ini dan aku mendelay di usia 40, 41 akan jauh lebih sulit. Kemarin saja usia 38 aku sudah sulit. Sekarang di usia 39 aku pasti lebih sulit. Aku nggak mau mendelay itu lebih lama untuk bikin lebih sulit, badanku jadi lebih capek gitu. Dari aku punya anak perempuan gimana perasaannya? Perasaannya Iya, maksudnya lebih gampang berempati sama orang yang punya anak perempuan kemudian mengalami musibah.
Itu satu hal. Kedua, ya kalau ditanya seneng, normal lah, pasti semua happy gitu. Kalau ditanya lebih was-was, sih mungkin gue tidak sewas-was orang-orang yang paradigmanya anak perempuan. Nanti kalau kenapa-napa sama laki-laki apa segala macam, gue nggak terlalu ke situ sih. Karena menurut gue punya faith sama anak gue bahwa nanti kalau dia besar harusnya dia bisa bawa diri. Dia punya mama yang bisa bawa diri, dia punya bapak yang nggak bisa bawa diri. Oh, sudah sih, salah ngomong ya. Tapi mau mengubah diri gitu ya. Jadi harusnya gue lebih percaya lah sama anak gue, nggak terlalu, karena gini, kekhawatiran nanti terlalu mendikte. Anak itu kalau terlalu didikte nggak happy dia. Jadi biarkan dia menjalani dengan kita menuntun. Cuman kita harus tahu kapan kita tarik, kapan kita ulur gitu. Paling itu aja. Kamsahamnida. Kenapa ada donat pingkan tuh? Gue baca donat. Foto ya? Ya kayak pasangan romantis ya. Pasangan romantis satu. Oh, gini. Kanan ke kiri. Thank you Amida. Apa? Pendes, dikit aja, dikit. Pandai gimana kok?